Berbuat baiklah kepada siapapun. Buatlah perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik kepada siapapun. Fa in kana min ahlihi, jika orang yang kita berbuat baik kepadanya, dia layak memang mendapatkan perbuatan baik tersebut, faqad wada'tahu fi mawdhi'ih, maka sesungguhnya engkau telah meletakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah Jumat wabil khusus ikhwati at-talabah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat wabil khusus ikhwati at-talabah rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini kita ingin mengangkat satu tema berkaitan dengan berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Sebelum masuk pada bahasan tersebut, alangkah baiknya jika kita membahas secara umum terlebih dahulu dalil-dalil yang memerintahkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada siapapun dan apapun. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Yang artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berbuat adil dan berbuat baik. Berbuat baik kepada siapapun, berbuat baik kepada apapun. Kepada orang tua itu sangat jelas, kepada pasangan, kepada anak. Untuk kasus atau konteks pesantren misalnya, ustadz kepada murid-muridnya atau santrinya, dan juga sebaliknya. Dan tentunya kepada orang di luar sana secara umum. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya untuk berbuat baik. Apalagi kemudian semua kita misalnya, dan harus disyukuri, masih punya orang tua yang lengkap,
maka mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perbuatan baik kita, yaitu orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan di banyak surah, di antaranya Al-Baqarah 83, An-Nisa 36, Al-An'am 151, Al-Isra 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil walidaini ihsana, dan terhadap atau kepada kedua orang tua berbuat baiklah kalian. Mereka adalah orang yang paling layak, paling berhak untuk mendapatkan perbuatan baik dari kita, karena jasa mereka tidak bisa kita balas dengan apapun. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa ay yajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tikahu. Tidaklah seorang anak bisa membalas kebaikan orang tuanya hingga dia mendapatkan orang tuanya menjadi budak, dia beli dan dia bebaskan. Satu permisalan yang Nabi Muhammad SAW buat ini adalah permisalan yang mustahil. Karena jika kita memiliki orang tua dan dia adalah budak, maka kita pun terlahir sebagai budak. Dan ketika kita qadarullah misalnya bisa membeli diri kita kepada juragan kita hingga kita menjadi orang yang bebas, belum tentu juragan orang tua kita mau menjualnya kepada kita. Permisalan yang Nabi Muhammad SAW buat adalah permisalan yang mustahil. Artinya tidak mungkin kita membalas kebaikan kedua orang tua kita. Maka kepada siapapun di antara kita yang mobil khusus masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya, mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perbuatan baik dari kita. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain masih bagian dari Al-Baqarah 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna, dan katakanlah kepada manusia semuanya, semua manusia, siapapun mereka, orang tuakah, pasangankah, anakkah, temankah, perkataan yang baik. Jadi bukan cuma perbuatan, berbuat baik itu bukan cuma perbuatan tapi juga dengan perkataan. Maka berkatalah yang baik kepada manusia, berbuatlah yang baik kepada manusia. Juga kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah, tentunya teksnya atau konteksnya ini adalah orang yang berbuat buruk kepada kita. Balaslah dengan yang lebih baik. Jika orang berbuat baik kepada kita, seyogyanya kita membalasnya dengan kebaikan. Standar tentunya perkara yang wajar. Tapi ketika ada orang berbuat buruk dengan kita, inilah konteks ayat tersebut. Kita malah membalasnya dengan perbuatan yang baik, dengan perkataan yang baik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah entah itu dengan perkataan ataupun perbuatan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kalian. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, hadis yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kita ini disyariatkan, diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun dan apapun, termasuk diantaranya binatang. Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, memfardukan kepada kita semuanya untuk berbuat baik, entah dengan perkataan dan juga perbuatan, ala kulli syai', kepada apapun. Apalagi tentunya kepada manusia. Kepada binatang saja Nabi Muhammad SAW perintahkan kita untuk berbuat baik kepada mereka, apalagi kepada manusia sekalipun dia non muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, dan juga bil khusus ikhwati at-talabah rahimakumullah, disebutkan dalam al-adab asy-syar'iyyah satu prinsip sebenarnya, dan jadikan ini prinsip agar kita selalu berbuat baik kepada siapapun dan apapun. Kata beliau, isna'il ma'rufa ila kulli ahadin fa in kana min ahlihi faqad wada'tahu fi mawdhi'ihi wa in lam yakun min ahlihi kunta anta min ahlihi. Berbuat baiklah kepada siapapun,
buatlah perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik kepada siapapun. Fa in kana min ahlihi, jika orang yang kita berbuat baik kepadanya dia layak memang mendapatkan perbuatan baik tersebut, faqad wada'tahu fi mawdhi'ih, maka sesungguhnya engkau telah meletakkan pada tempatnya. Sebaliknya, wa illam yakun min ahli, jika orang yang kita berbuat baik kepadanya bukan orang yang layak mendapatkan perbuatan kita berbuat baik, dia malah naudzubillah berbuat buruk pada kita, fa inna kunta anta min ahli, maka engkaulah orang baik tersebut. Jadikan ini prinsip, berbuat baiklah kepada siapapun, dan di dalam sabda Nabi Muhammad, pada apapun. Kalau dia orang-orang yang berhak mendapatkan perbuatan baik dari kita, maka kita telah menunaikannya pada tempatnya yang tepat. Dan jika tidak, kitalah, kata beliau, di antara orang yang baik tersebut. Jamaah Jumat wabil khusus ikhwati at-talab rahimakumullah, dan berbuat baik ini mendatangkan begitu banyak manfaat, mendatangkan begitu banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkataan Imam Nuqayyim, kenali fadilah sebuah amal, niscaya kita akan bersemangat menjalankan atau melakukan amal tersebut. Maka untuk yang kita sedang bahas ini, yaitu berbuat baik kepada siapapun dan apapun, kenali keutamaannya hingga kemudian memotivasi kita untuk melakukannya, yaitu berkata dengan perkataan yang baik, berbuat dengan perbuatan yang baik kepada siapapun dan apapun. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 134. Ayat yang menunjukkan akan sebuah keutamaan bagi orang-orang yang selalu berbuat baik, yaitu mereka menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang jaya, orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik. Dan kita tahu dari sabda Nabi Muhammad SAW, bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba. Kata Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, inna Allah idza ahabba 'abdan nadar Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah fayuhibbuhu Jibril. ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. Kata Nabi Muhammad SAW bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, apa sebab kecintaan Allah ini? Di antaranya dia menjadi hamba yang selalu berbuat kebaikan, perkataannya, perbuatannya kepada siapapun dan apapun. Dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jika sudah cinta, kata Nabi Muhammad, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan mengatakan kepadanya, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah juga dia. Akhirnya Jibril pun mencintainya. Yang menjadi pokok pembicaraan itu bukan kita cinta siapa. Kita cinta banyak hal. Kita cinta orang tua, cinta pasangan, cinta anak, cinta banyak yang kita cintai. Kata para ulama disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau menukil perkataan ahli hikmah, laisa sya'nu an tuhibba wa innama sya'nu an tuhabba. Yang menjadi pokok pembahasan itu bukan kamu cinta apa, kamu cinta siapa. Yang menjadi pokok pembahasan adalah kamu dicintai siapa. Itu baru keren. Dan jika kita berbuat baik, Allah yang cinta kepada kita, malaikat Jibril yang cinta kepada kita. Apakah kemudian stop di Jibril alaihissalam? No. Kata Nabi Muhammad SAW, kemudian Jibril akan menyeru kepada semua penghuni langit, langit yang 7 lapis, langit yang penuh dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, inni asma'u ma la tasma'un wa inni ara ma la taraun, atatis sama'u attan wa haqqa laha an ta'itta, ma min mawdi arba'i asabin illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya aku mendengar sesuatu yang kalian tidak dengar, sesungguhnya aku melihat sesuatu yang kalian tidak lihat. Langit Allah Subhanahu wa taala berbunyi, dan betul-betul berbunyi, bunyi yang keluar yang menunjukkan penuhnya isinya. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada satu titik
Di langit Allah Subhanahu wa taala jarak antara 4 jari, kecuali di sana ada satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan jidatnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit Allah penuh, dan sepenuh itu penghuni langit dapat pengumuman dari Jibril. Kata Jibril, "Ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuh." Hai penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Mungkin antum orangnya. Mungkin antum orangnya yang sedang disebutkan oleh Jibril kali ini. Karena antum berbuat baik kepada siapapun dan apapun dengan perkataan dan perbuatan. Wahai penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, fahibbuh, maka cintailah juga dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, akhirnya dia dicintai oleh semua penghuni langit. Di dunia mungkin kita bukan orang yang terkenal, di dunia mungkin kita bukan siapa-siapa, di dunia bahkan mungkin kita tidak pernah menjadi pimpinan, kita hanya pesuruh, kita hanya karyawan, kita tidak pernah mengenyam merasakan nikmatnya jadi pimpinan. No. Tapi subhanallah, Anda dikenal di langit Allah Subhanahu wa taala siapapun Anda. Kenapa? Karena Anda berbuat baik dengan perkataan dan juga perbuatan. Cukupkah ini sebagai sebuah keutamaan? Belum. Disebutkan dalam surah An-Nahl 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa, mereka orang-orang yang berbuat baik. Tentunya kebersamaan di sini kebersamaan yang khusus. Kita meyakini dalam prinsip akidah kita, khususnya berkaitan dengan asma dan sifat, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ma'iyyah, kebersamaan. Ma'iyyah ini atau kebersamaan Allah ini bisa umum, bisa khusus. Umum untuk semua makhluk, khusus hanya kepada orang-orang yang beriman. Dan jika seorang sudah memiliki hal tersebut, mendapatkan nikmat tersebut, kebersamaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, pastilah akan Allah Subhanahu wa taala giring dia, hantarkan dia, bawa dia dalam begitu banyak kebaikan. Tidak bertemu dia dengan seseorang kecuali yang baik, tidak bertemu dia dengan suatu komunitas kecuali yang baik, tidak bertemu dia kepada apapun mesti Allah giring dia, Allah bawa dia hanya bertemu dengan orang-orang yang baik. Dari mana asal muasalnya? Dia menjadi orang yang baik. Dia berbuat baik dengan perkataannya dan juga dengan perbuatannya. Cukupkah? Belum. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah dekat dengan orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Dan kita tahu seorang itu atau semua kita nanti insyaallah amin alamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah. Amal kita sebab betul, tapi amal kita kalau layaknya transaksi jual beli, ia bukan uang, ia bukan harta yang dengannya kita membeli surga, enggak akan bisa. Tapi sebab, ya, kata Nabi Muhammad SAW, "Ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhu al-jannah." Tidak ada seorang pun di antara kalian yang karena amalnya yang memasukkannya ke surga Allah, bukan. Kalau kita artikan ia layaknya uang dengan yang kita membeli surga, enggak bisa. Tapi ia adalah sebab. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau wahai Rasul, bukan karena amalmu, bukan. Illa ayyataghammadani Allah birahmati. Bedanya Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sangat dekat untuk orang-orang yang berbuat baik. Cukup? Belum. Masih ada keutamaan yang terakhir. Dan ini yang keempat, padahal saya tulis ini ada 8. Belum tutup dengan keutamaan yang terakhir, bahwasanya orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang melakukan ihsan, entah dengan perkataan atau perbuatan kepada manusia dan yang lainnya,
mendapatkan bukan cuma surga Allah Subhanahu wa taala, tapi janji tambahan lebih daripada surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah, dan untuk orang-orang yang telah berbuat baik, melakukan kebaikan dengan perkataannya, dengan perbuatannya, al-husna, sebuah kebaikan, surga Allah Subhanahu wa taala. Cukup? No. Wa ziyadah, dan ada tambahan. Apa itu? Nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan berbuat baik yang spesifik yang kita ingin bahas, yaitu kepada anak yatim dan juga orang miskin, di khutbah kedua insyaallah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, alladhi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim, siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat, wabil khusus ikhwati at-talabah rahimakumullah. Dan di antara praktek berbuat kebaikan atau berbuat baik yang lebih spesifik adalah berbuat baik kepada anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin, apalagi fakirnya. Kita mulai sedikit dengan definisi. Anak yatim adalah orang yang atau anak yang meninggal darinya orang tuanya, khususnya ayahnya, dan dia belum baligh. Dan orang yang miskin, maka kita akan tahu definisinya jika kita gandeng dia dengan orang fakir. Orang yang fakir itu adalah orang yang untuk urusan primernya saja susah, makan saja susah, tempat tinggal susah. Sedangkan miskin orang yang untuk perkara primernya oke, cukuplah, tapi sekundernya susah. Sekolah anak, kesehatan anak dan istri, alat transportasi, miskin. Nah, jamaah Jumat rahimakumullah, bil khusus ikhwati at-talabah, berikut dua sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup untuk kita menjadikan motivasi agar kita kemudian melakukannya insyaallah sekarang dan juga di hari esok, yaitu berbuat baik spesifik kepada anak yatim, berbuat baik spesifik kepada orang yang miskin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keutamaan untuk orang-orang yang mengayomi, yang bertanggung jawab, yang mensponsori anak yatim, menanggung semua urusan kehidupannya, segala sesuatu maslahat untuk kehidupan mereka. Dan kita berbicara anak yatim secara umum, di mana ekonomi mereka susah. Bukan sebagian anak yatim yang kemudian meninggal darinya orang tuanya dan orang tuanya meninggalkan kekayaan. Bukan itu bahasan kita. Kata Nabi Muhammad SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatain. Aku dan pengkafil anak yatim, orang yang bertanggung jawab untuk semua urusan anak yatim, makanannya, minumannya, pakaiannya, pendidikannya, dan lain sebagainya, semua yang berkaitan dengan kemaslahatan si anak yatim. Kata Nabi Muhammad, kafil, mensponsori. Kahatain, seperti ini di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat dengan jari tengahnya dan jari telunjuknya menunjukkan akan kedekatan. Keutamaan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan kepada anak yatim. Dua, sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan orang miskin. Kata beliau SAW, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah, wa fi riwayah kal qa'imi la yaftur wa kas sha'imi la yaftur. Orang yang as-sa'i, berusaha, memberikan semua daya upayanya
mengayomi, bertanggung jawab akan semua urusan orang-orang atau perempuan-perempuan janda dan kemudian orang-orang miskin, apalagi yang fakir, janda dan orang miskin. Tentunya kita juga berbicara janda secara umum, di mana ekonomi mereka susah, bukan seorang janda yang meninggal dari suaminya dan dia ditinggalkan harta banyak, bukan itu. Kita berbicara yang umum terjadi, di mana mereka susah dalam ekonominya, urusan duniawinya, dan juga orang-orang miskin. Kata Nabi Muhammad, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kita tahu keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Kita ketika berbuat baik kepada janda, kita ketika berbuat baik pada orang miskin, mungkin hanya berkaitan dengan kebaikan kita, berkaitan dengan harta. Tapi Nabi Muhammad SAW sejajarkan pahalanya, keutamaannya dengan seorang mujahid yang dimana dia telah mengerahkan semua hartanya dan jiwanya dan mati peperangan. Harta dan jiwa, pahala yang sangat besar yang Nabi Muhammad SAW berikan untuk orang-orang yang berbuat baik kepada orang-orang ini. Bahkan Nabi Muhammad sebutkan dalam riwayat yang lain, kal qaimi la yaftur wa kas saimi la yaftur. Pahalanya sama seperti orang yang selalu sholat malam, pahalanya sama seperti orang yang selalu berpuasa. Subhanallah. Yang kita hanya keluarkan harta, tapi Nabi Muhammad berikan perbandingan seperti orang yang berbuat amal ibadah berkaitan dengan fisik. Salat malam itu ibadah fisik, puasa itu ibadah fisik. Kita kalau berbuat baik dengan harta kita, ketika menyantuni anak yatim, ketika menyantuni janda, ketika menyantuni orang miskin, hanya harta. Tapi Nabi Muhammad buat perbandingan seperti orang yang melakukan ibadah dengan badannya, seperti orang yang beribadah dengan harta dan badannya, yaitu mujahid. Maka ini cukup sebagai motivasi untuk semua kita untuk berbuat baik kepada siapapun dan apapun. Maka berbuat baiklah kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak, untuk para ustadz, kepada santri dan santri sebaliknya, untuk pimpinan pesantren kepada karyawan dan juga sebaliknya, untuk para ustadz kepada kru medianya, kepada krunya secara umum, kepada DKM masjid, kepada panitia, kepada para donatur dan sebaliknya. Lakukan kebaikan dengan perkataan dan perbuatan, janji Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk kita insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat secara dan khilaf. Ulun mohon maaf. Semoga semua kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berkata baik, untuk selalu berbuat baik pada siapapun dan juga apapun. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mati'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.